Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Febi Lestari, NPM 1921 030518 dari kelas Muamalah K. Di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Falak. Saya akan menjelaskan materi pertama, yakni koordinat bola langit. Nah, koordinat bola langit ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada horizon, yang kedua ada ekuator, dan yang terakhir ada ekliptika. Sebelum saya menjelaskan dari ketiganya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bola langit. Jadi bola langit adalah bola khayal. Yang dimaksud dengan bola khayal itu apa sih? Nah, bola khayal itu adalah dimana bola itu tidak benar-benar nyata keberadaannya. Bola khayal ini atau bola langit ini sangat membantu atau sangat penting di dalam dunia astronomi. Nah, itu tadi adalah pengertian dari bola langit secara singkatnya. Lanjut saja, langsung saya jelaskan apa sih yang dimaksud dengan horizon, ekuator, dan ekliptika. Penjelasan pertama yaitu tata koordinat horizon. Nah, jadi horizon sendiri merupakan bidang datar atau lingkaran yang dibuat melalui pengamat dengan sumbu garis vertikal. Yang B adalah tata koordinat ekuator. Selain tata koordinat horizon, ada juga tata koordinat ekuator. Garis ekuator seperti yang kita tahu bahwa garis ekuator juga disebut sebagai garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Nah, garis ini adalah garis yang membelah bumi secara horizontal dan membagi bumi ke dalam dua bagian yang sama besar. Yang C, tata koordinat ekliptika. Jadi dalam tata koordinat ekliptika kita perlu mengetahui letak lintang pengamat, bujur astronomis dan lintang astronomis bintang yang diamati. Namun sebelum langkah lebih jauh perlu kita pahami beberapa pengertian yang berhubungan dengan tata koordinat ekliptika. Yang pertama yaitu bidang ekliptika berpotongan dengan bidang ekuator langit dari membentuk sudut yang besarnya 23,5 derajat. Terus bidang ekliptika merupakan lingkaran besar, demikian juga bidang ekuator. Titik potong antara kedua bidang ada 2 buah, salah satunya merupakan kedudukan titik Aries atau titik musim semi yang dipakai pedoman dalam menentukan letak bintang. Materi yang kedua adalah koordinat muka bumi meliputi lintang dan bujur. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai garis lintang. Jadi garis lintang adalah garis yang maya yang bentuknya melintang bumi ditarik dari arah barat hingga timur, atau garis khayal yang berfungsi menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis lintang 0 derajat disebut juga sebagai garis khatulistiwa atau garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar antara belahan bumi selatan dan utara. Garis lintang terbagi menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Yang B, garis bujur. Nah, garis bujur ini adalah sebuah garis imajiner yang berbentuk lurus. Garis ini menghubungkan antara bumi dan kutub utara sampai kutub selatan. Berdasarkan konferensi meridian internasional yang digelar di kota Greenwich, Inggris pada tahun 1854, Greenwich ditetapkan sebagai meridian utama universal atau disebut juga titik nol bujur. Jarak kedua garis bujur dari Greenwich sampai pada di atas 180 derajat. Yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran ini meliputi meridian, horizon, vertikal utama, ekuator, ekliptika, dan deklinasi. Jadi yang pertama adalah garis meridian. Garis meridian adalah garis khayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik dengan bujur yang sama, menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan yang B itu horizon adalah garis yang membagi arah garis pandang kita ke dalam 2 kategori. Garis pandang yang memotong permukaan bumi yang tidak, serta di banyak lokasi horizon benar terhalangi oleh pohon, bangunan, gunung, dan sejenisnya. Yang C, vertikal utama atau vertikal pertama adalah lingkaran vertikal yang melewati timur barat melalui puncak suatu lokasi tertentu dan memotong cakrawala di titik timur dan baratnya. Sedangkan ekuator merupakan sebuah garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet di antara 2 kutub dan terarah terhadap poros rotasi planet.
Yang pertama ada zenit dan nadir. Jika ditempatkan kita berdiri, kita tarik garis imajiner tegak lurus, maka yang ke atas akan mencapai bola langit pada sebuah titik yang dinamakan titik zenit atau titik puncak, sedangkan yang ke bawah akan mencapai bola langit pada sebuah titik yang dinamakan titik nadir. Materi keenam adalah kulminasi. Nah, dalam perjalanan hariannya, benda langit mencapai titik tertinggi. Ketika titik pusatnya terhimpit dengan lingkaran meridian, titik itu dinamakan titik kulminasi atau titik rambang. Dan materi yang terakhir adalah azimut. Jadi, azimut adalah jarak sepanjang lingkaran horizon menurut arah jarum jam, mulai dari titik utara sampai ke titik tertentu pada lingkaran horizon itu. Nah, azimut titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, dan titik barat 270 derajat. Azimut benda langit dihitung dari titik utara sampai ke titik perpotongan lingkaran vertikal benda langit tersebut dengan lingkaran horizon. Nah, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat mengenai materi ilmu falak. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.